Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel YouTube saya dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Sekarang kita akan belajar tentang prosedur pengembangan media pembelajaran kawan-kawan. Nah, sebelum kita belajar tentang prosedur pengembangan media pembelajaran kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui bahwa ketika kita akan mengembangkan sebuah media pembelajaran, ketika kita akan membuat media pembelajaran, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhannya adalah untuk mengetahui kebutuhan dari siswa atau mahasiswa. Ya, kira-kira mereka itu sebenarnya butuh apa? Jangan sampai kita membuat media pembelajaran itu tidak berdasarkan analisis kebutuhan, tapi hanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Itu tidak boleh ya. Jadi membuat media pembelajaran itu harus dari kebutuhannya. Mereka sebenarnya butuh apa? Misalnya, apakah mereka membutuhkan media audio, visual, audiovisual, atau tidak? Nah, jangan sampai kita memaksakan membuat media pembelajaran itu berdasarkan keinginan kita saja. Oke ya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan ini adalah kita melihat nanti kira-kira siswa kita itu umurnya berapa, dari latar belakang sosial yang seperti apa, budaya mereka seperti apa, gaya belajar mereka seperti apa, kemudian pengetahuan yang dimiliki sebelumnya itu sudah sampai tahap seperti apa gitu ya. Misalnya dari umur, kita akan membuat media pembelajaran itu untuk anak SD, SMP, atau SMA. Tentunya kebutuhan mereka juga beda. Karena misalnya untuk anak-anak SD, misalnya kebutuhan mereka bisa jadi butuh media pembelajaran yang ada animasi-animasi atau gambar-gambar yang menarik begitu. Tapi kalau misalnya untuk media pembelajaran SMA kan tidak seperti itu lagi, ya kan? Kemudian yang kedua adalah sosialnya. Apakah yang nanti kita akan target itu ya, kita akan membuat media pembelajaran untuk anak-anak yang di sekolah pedesaan atau perkotaan itu juga nanti wujudnya berbeda. Misalnya di perkotaan, oke lah berbasis teknologi informasi, karena memang mereka sudah mampu tentang itu ya. Ketika nanti di pedesaan belum tentu mampu mereka ya. Oke, itu yang namanya adalah sosial. Kemudian budaya juga berbeda. Gaya belajarnya juga berbeda ya. Oke, itu tadi yang namanya analisis kebutuhan. Kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka itu apa. Kita tanyakan melalui sebuah instrumen ya. Mereka itu butuh yang media seperti apa. Oke, yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini kawan-kawan kita kaitkan dengan indikator yang ada di kurikulumnya ya. Jadi tujuan pembelajaran yang jelas membantu memandu kita menentukan media pembelajaran yang paling tepat. Misalnya dalam pembelajaran bahasa nih saya mencontohkan. Tujuannya adalah untuk keperluan atau materinya adalah menyimak. Maka pembelajarannya tentunya medianya itu harus adalah media pembelajaran audio begitu ya. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran juga harus jelas dan dapat diukur kawan-kawan. Ini kita menggunakan kata kerja operasional ya untuk tujuan ini biar nanti bisa diukur begitu. Oke, untuk kawan-kawan yang mungkin pengen ngerti kata kerja operasional, di video saya sebelumnya juga ada, silahkan dicari aja. Tahapan ketiga kawan-kawan menyusun prototipe media pembelajaran. Jadi prototipe ini adalah produk media awal yang pertama kali dibuat, itu namanya adalah prototipe. Ketika prototipe jadi ini kawan-kawan bisa jadi masih banyak hal yang belum tepat, belum baik, keliru begitu ya. Karena ini adalah media pembelajaran yang pertama kali dibuat, prototipe. Sehingga perlu langkah berikutnya yaitu validasi ahli. Jadi validasi ahli ini adalah saran dari ahli, penilaian dari ahli. Jadi validasi ini nanti seorang ahli itu akan memberikan penilaian, saran, masukan terhadap media yang tadi dibuat. Harapannya adalah dengan saran, masukan, kritikan yang membangun ini, media tadi akan menjadi sebuah media yang lebih sempurna lagi. Validasi ini bisa dilakukan berulang-ulang ya, bisa sekali atau 2 kali tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing peneliti. Oke. Yang kelima adalah melakukan uji coba. Jadi media yang tadi sudah divalidasi itu kawan-kawan ya. Misalnya saya bikin media tadi itu sudah saya serahkan ke ahli agar diberikan penilaian, saran, kritikan, masukan yang membangun begitu. Kemudian setelah saya baca kritikannya tentang apa, kemudian saya gunakan saran-saran tadi itu sebagai sarana untuk saya merevisi media pembelajaran yang tadi saya buat. Jadi media pembelajaran itu saya revisi lagi. Setelah saya revisi, kemudian saya uji cobakan. Uji coba ini untuk melihat efektivitas. Ya, kira-kira medianya itu tepat tidak digunakan di lapangan. Kalau misalnya media pembelajaran untuk anak-anak sekolah, berarti
kita gunakan media pembelajaran itu dalam pembelajaran di sekolah untuk melihat efektivitas. Jadi kawan-kawan, kadang apa yang dikonsepkan penulis dan para ahli itu belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga perlu yang namanya uji coba. Jadi nanti ketika kita uji coba ini kawan-kawan, kita akan mendapatkan persoalan-persoalan baru ya. Oh, ternyata setelah diuji cobakan kok siswanya belum begitu antusias, atau siswanya kok masih belum semangat ya, walaupun sudah dibikin media ini gitu ya. Berarti nanti kita harus mengadakan evaluasi. Ini berkaitan dengan tahap ke-6, yaitu melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, kemudian mungkin untuk direvisi lagi. Jika dalam tahap uji coba itu banyak ditemukan permasalahan-permasalahan, ya kita evaluasi, kemudian kita revisi lagi, sehingga menjadi sebuah media yang tentunya menjadi sebuah media yang lebih baik lagi dengan proses yang namanya validasi tadi kawan-kawan. Oke, jangan lupa ya kawan-kawan untuk membuat media pembelajaran, kita lakukan analisis kebutuhan, kemudian kita tetapkan tujuan pembelajaran, setelah itu kemudian kita susun prototipe, kemudian kita berikan ke ahli agar diberikan masukan, saran, kritikan, atau yang namanya adalah validasi ahli. Yang kelima adalah kita lakukan uji coba. Dari uji coba itu kita evaluasi dan kita revisi produk kita lagi. Oke gitu kawan-kawan. Semoga bisa membantu. Terima kasih.